yang namanya sholat. Sudah ada beberapa maqasidus shalah yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Yang terakhir sekali yang sudah kita bahas adalah bahwa sholat itu tujuannya adalah linataqarraba ilallah ya azza wa jalla bidzikrihi, supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mengingatnya. Dan yang paling tepat cara mengingat Allah itu ada di dalam ibadah sholat. Kita sudah tahu bahwa sholat ini merupakan sesuatu yang paling asasi di dalam agama kita. Kalau kita coba lihat dari segi hukum Allah dalam ibadah sholat, ada di antara sholat itu yang diwajibkan oleh Allah, ada di antara sholat itu yang disunnahkan, tidak sampai ke tingkat wajib. Bahkan ada di antara sholat yang dikategorikan sebagai hukum yang mubah. Kalau kita pernah mendengar istilah sholat mutlak, kalau sholat sunat itu umpamanya rawatib, dia ada mengikut sebelum atau sesudah sholat fardu, berarti ada hubungannya dengan yang lain. Sholat duha umpamanya itu terkait hanya dengan waktu duha. Sholat tahajud, sholat sunat yang memang dikerjakan ada waktunya disediakan. Tapi ada namanya sholat mutlak. Dulu Imam Bukhari dalam catatan sejarah dikatakan ketika ia menulis kitab buku hadisnya itu setiap kali dia mendapatkan sebuah hadis yang sahih, lalu ia ingin menuliskannya ke dalam bukunya itu. Setiap ada hadis yang ingin dia pindahkan ke dalam catatan bukunya itu, dia sholat dulu 2 rakaat. Dan itu dilakukannya pula di raudhah. Raudhah itu ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, kata Rasul. Antara rumahku dan mimbarku di situ ada raudhah, ada taman di antara taman-taman surga. Setiap kali beliau ingin menulis hadis yang sahih, memohon dia kepada Allah, memastikan bahwa ini yakin dia sebagai hadis yang sahih, lalu sholat dia 2 rakaat, berdoa kepada Allah, lalu ia catat. Ini sholat apa kira-kira yang dilakukan oleh Imam Bukhari? Maka ada yang diistilahkan dengan sholat sunat mutlak, dan hukumnya adalah boleh kita untuk melakukannya. Nah, maka diberikan peluang banyak bentuk sholat itu agar bekal kita dalam bentuk sholat itu memang banyak, tidak hanya pada yang wajib saja. Karena kadang-kadang kita mencukupkan pula hanya dengan yang wajib saja. Yang wajib jelas itu sebagai satu kewajiban, tapi ada yang sunnah, itu ujian bagi keimanan kita. Orang-orang yang mengedepankan kepentingan akhiratnya, maka dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan ibadah yang sunnah tidak ekonomis dalam ibadah. Jadi jangan sempat kita ekonomis dalam ibadah, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Tentu ada hikmah, ada maqasid. Baik, ikhwati fillah, sekarang akan kita lanjutkan. Kalau kita mencoba untuk membahas maqasidus shalah atau maqasidus syariah fis shalah, apa sesungguhnya yang diinginkan Allah dari ibadah sholat, itu bisa ditinjau maqasid itu nanti dari beberapa sisi. Ada yang diistilahkan oleh ulama maqasid dengan al-maqasidu al-aqadiyah. Maqasid yang orientasinya adalah penguatan akidah. Dari sholat menguatkan akidah. Ada nanti yang dimaksud dengan al-maqasidu ar-ruhiyah. Maqasid yang orientasinya adalah penguatan ruh dan semangat. Ada nanti yang disebut dengan al-maqasidun nafsiyah, tujuan-tujuan yang orientasinya adalah penguatan jiwa. Karena banyak sholat, banyak
Bisa sholat itu menghilangkan banyak penyakit-penyakit jiwa. Maka masuk dalam kategori al-maqasidu an-nafsiyah. Dan ada lagi nanti yang masuk dalam kategori al-maqasidu tarbawiyah, unsur-unsur tarbiyah yang ada dalam ibadah solat. Kita bisa banyak belajar dari ibadah solat. Ibadah solat akan membimbing kehidupan kita dalam bermasyarakat, maka masuk dalam kategori al-maqasidu tarbawiyah. Setidaknya 4 ini saja kalau kita pahami, apa yang akan kita dapatkan dari ibadah solat ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Perbuatan solat, ibadah solat yang kita kerjakan maksudnya adalah untuk yang tadi itu. Mari kita coba lihat satu persatu. Al-maqasid al-aqadiyah, maqasid atau tujuan yang orientasinya penguatan akidah. Ibadah solat yang kita kerjakan itu sesungguhnya adalah tahqiq at-tauhid, untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid, akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu kita dapat? Dari banyak hal. Yang pertama, kalau kita coba baca ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan itu, apa kata Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Apa makna lillah? Ini tauhid. Oleh karena itulah salat itu dan af'alus salah itu berbagai hal yang ada dalam ibadah salat merupakan penguatan tauhid. Dimulai dari awal. Apa yang awalnya itu? Yang awalnya adalah niat. Ibadah sholat itu diawali dengan niat. Kita berniat kepada Allah, kita niatkan dalam hati kita, dan itu sebelum kita mengucapkan takbiratul ihram. Tidak boleh kita rusak niat sholat kita ini dengan kepada selain Allah. Atau kita niatkan tujuan sholat kita untuk sesuatu yang sudah tidak lagi semata-mata karena Allah. Itu dari awal. Baru saja kita memulai, kita sudah membuktikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membahas bagaimana cara berniat, tapi yang jelas jumhur ulama mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Karena dalam ibadah solat itu ada 3 bentuk amal kita. Dalam ibadah solat ada 3 bentuk amal kita. Ada al-a'mal al-qalbiyah, ada itu amalan hati, ada a'mal lisan, itu amalan lisan kita yang beramal. Ada a'malul jawarih, amalan anggota tubuh. Berikanlah semua amal itu kepada pemiliknya. Membaca Al-Fatihah itu a'malul lisan. Jangan membaca Al-Fatihah dalam hati. Karena yang namanya membaca itu apa? Membaca itu ada huruf yang diucapkan. Maka kalau ada orang diam menjadi Allahu Akbar, dia baca Fatihah tuh tidak boleh. Karena lidahnya tidak membaca. Yang namanya membaca itu adalah dengan menyebut huruf-huruf yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka amal lisan berikan kepada lisan. Ada nanti amal kalbi, amal hati, berikan pula kepada hati. Apa itu amal kalbi? Amal kalbi itu niat. Karena para ulama, jumhur ulama mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Kita berdiri menghadap ke arah kiblat, sesungguhnya kita menghadap Rabb kita yang suci. Di hati kita mengatakan bahwa kita sekarang ingin mengerjakan sebuah solat. Kalau maghrib berarti solat maghrib, kalau isya berarti solat isya. Itu saja sudah cukup untuk disebut sebagai niat. Maka niat kita haruslah karena Allah. Ini yang pertama sekali. Berarti itu tauhid.
Karena tidak boleh kita memalingkan niat kepada selain Allah, akan jadi syirik dia nanti. Syirik itu diantaranya adalah asyirkul khafi, dan itu riya. Nah, terus nanti kita ada ruku. Apa arti ruku ini? Jadi ruku itu bentuk penghormatan kita kepada Allah, bentuk ketundukan kita kepada Allah. Maka tidak boleh kita ruku kecuali hanya kepada Allah saja. Kepada manusia tidak boleh kita ruku. Setinggi apapun jabatan orangnya, tidak boleh kita ruku kepada orang itu, karena ruku hanya untuk Allah. Kenapa dalam salat jenazah tidak ada ruku? Salat jenazah tidak ada sujud. Yang ada hanya takbir. Takbir 4 kali. Kenapa seperti itu? Karena di hadapan kita ada jasad, di hadapan kita ada orang. Kalau kita ruku dan kita sujud, berarti kita sujud kepada orang. Itulah hanya cukup dengan takbir saja. Takbir 4 kali sudah selesai. Agar kita tidak pernah ruku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka al-maqasidul aqadiyah itu yang pertama sekali adalah tahqiq at-tauhid. Bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam mengerjakan ibadah salat. Kemudian juga ketika dikatakan al-khudu' wal inqiyad, bagaimana dalam salat itu kita menunjukkan ketundukan kita yang hanya kepada apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berani kita untuk mengerjakan apa dalam ibadah sholat itu kecuali sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa subuh itu hanya kita kerjakan 2 rakaat? Karena memang Rasul yang nyuruh seperti itu. Itu bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kalau kita salam itu selalu saja kita mulai dari kanan dulu baru kiri? Ada enggak kita yang berani mulai dari kiri dulu baru kanan? Enggak. Kenapa tidak? Karena itu aturannya. Jadi ketika kita beribadah, mengerjakan ibadah sholat, maka kita sesungguhnya sedang menunjukkan ketundukan kita, ketaatan kita. Bagaimana kita hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah sebenarnya kehidupan kita ini. Begitulah sesungguhnya kita menjalani kehidupan kita ini, hanyalah menjalaninya sesuai dengan bentuk ketundukan yang memang kita diperintahkan untuk itu. Namun ada nanti hal-hal yang dalam kehidupan kita yang Allah tidak mengaturnya secara rinci. Boleh begini, boleh begini. Ya udah, silakan. Tapi ada hal-hal yang dalam kehidupan kita harus begini kata Allah, maka harus. Maka saat kita membaca ayat Al-Qur'an, kan tidak ada ketentuannya bahwa sesungguhnya dalam rakaat pertama harus ini yang kalian baca, rakaat kedua harus ini yang kalian baca. Tidak. Allah hanya mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagi kalian untuk membacanya. Ketika diberikan kemudahan seperti itu, ambil kemudahan itu, bacalah apa yang mudah. Tapi ada hal-hal nanti diatur oleh agama. Sebelum ada ayat yang kalian baca, kalian mesti baca dulu Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah berarti sebagai satu ketentuan, bahkan itu bisa menjadi rukun di dalam ibadah sholat. Maka dari awal sampai akhir dari semua gerakan sholat itu sesungguhnya adalah bentuk-bentuk ketundukan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan itu juga gambaran dari ketundukan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam kehidupan kita ada yang diatur langsung oleh Allah, kerjakan yang diatur itu. Tapi ada yang tidak diatur secara rinci,
Dibolehkan kita untuk berkreasi, silahkan pula lah untuk berkreasi. Dalam muamalah umpamanya boleh kita berkreasi, tapi dalam ibadah kita tidak boleh berinovasi, tidak boleh berkreasi. Yang namanya ibadah kalau berdasarkan kepada kaidah dikatakan al aslu fil ibadah al hazar. Asalnya dalam ibadah itu hazar. Hazar itu artinya sama dengan at-tahrim, diharamkan, dilarang. Illa madallad dalilu ala ibahati, kecuali apabila ada dalil yang menyuruhnya. Kenapa di hari Jumat kita tidak zuhur tapi kita kerjakan Jumat? Karena Rasul yang nyuruh. Kalaulah tidak pernah ada dalil memerintahkan Jumat, niscaya kita tidak akan mengerjakan Jumat. Kalau mau ditanya umpamanya, kenapa harus ada dalil dalam ibadah? Jawabannya, agar jelas siapa yang kita taati. Agar jelas kita berbuat itu dalam mentaati siapa. Ketika jelas alasannya, ada dalil-dalilnya, ada diistihadkan oleh para ulama berdasarkan dalil begini, berarti jelas siapa yang kita taati. Boleh tidak kita tarawih di luar Ramadan? Boleh tidak? Tarawih di luar Ramadan? Ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalilnya. Nabi tidak nyuruh. Nabi hanya mengerjakan tarawih dalam Ramadan. Kalau kita buat juga, siapa yang kita taati? Maka membuat sebuah ibadah yang tidak pernah ada perintahnya, berarti nggak jelas siapa yang dia taati. Nah, maka dalam ibadah ada aturannya, tapi dalam persoalan muamalah ternyata masalahnya tidak seperti itu. Dalam muamalah justru al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asalnya dalam muamalah malah dibolehkan illa madallad dalilu ala tahrimi. Nah, jadi dalam sholat juga ada seperti itu. Ada yang sudah diatur oleh agama ini. Kalian mesti ruku dulu baru sujud. Ruku kita dulu baru sujud. Sujud harus 2 kali. 2 kali sujud kita. Kalau seandainya terjadi kesalahan gimana? Kadang terbuat 3 atau terbuat 1. Padahal yang diperintahkan 2. Berarti itu sudah menjadi satu kesalahan yang dikarenakan oleh lupa. Maka agama memberikan solusi. Kalau kalian terlupa, maka diganti dengan sujud. Kenapa diganti dengan sujud sahwi? Menutupi kesalahan yang terjadi tadi. Karena maklumlah, manusia ini kan sering belum mulai takbir, belum pula pikirannya kemana-mana. Kalau sudah mulai takbir, mulai pikirannya dikacau oleh syaitan, oleh iblis. Entah macam-macam pikirannya. Kadang-kadang rakaatnya yang ragu. Ini 3 apa 4? 3 apa 4? Ternyata 4. Oh, jangan-jangan 3. Lalu apa solusinya? Ada semua. Maka solat sekali lagi itu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya kita tidak harus mengikuti yang diajarkan oleh Rasul. Seandainya ada tersalah pun, Rasul pun sudah mengajarkannya, karena Allah mentakdirkan Rasul pun pernah terlupa. Jadi ada hikmah yang luar biasa, sebenarnya Rasul pun pernah terlupa. Satu ketika beliau sebenarnya sholatnya sholat zuhur atau sholat asar, sholat yang 4 rakaat. Seharusnya dia duduk, seharusnya kan 4 rakaat, tapi 2 rakaat Nabi salam. Duduk tahiyat awal, Nabi langsung dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal masih ada 2. Itu Nabi itu. Pernah terjadi lupa pada dia. Diingatkanlah oleh ada seorang badui namanya Zulyadain. Ya Rasulullah, wahai Rasul,
Kamu lupa atau sholat sudah dikasar? Kata Rasul, saya tidak lupa dan sholat juga tidak dikasar, tetap 4. Dibilanglah oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kamu tadi sholat 2 rakaat. Padahal seharusnya 4. Akhirnya diminta lagi mereka untuk berdiri bersama Nabi dan menambah 2 rakaat yang kekurangannya, dan Nabi sujud sahwi ketika itu 2 kali setelah salam. Maka hikmahnya Nabi lupa itu pertama agar dia tetap menjadi seorang manusia. Allah sudah menentukan ketentuannya bahwa yang tidak pernah lupa itu hanya Allah. Yang namanya manusia pasti termasuk Nabi. Dan yang kedua hikmahnya adalah agar kita punya contoh kalau seandainya lupa itu terjadi pada kita. Seandainya lah tidak pernah terjadi pada Nabi dan tidak pernah datang bimbingan dari Nabi, maka akan kesulitan kita untuk menghadapi seandainya terjadi dalam kehidupan kita lupa saat sholat. Nah, kalau lupa pun yang kita taati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati fillah, poin yang pertama ini al-maqasidul aqadiyah, maqasid yang orientasinya adalah akidah, penguatan iman, ketundukan kita kepada Allah dan ketundukan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk poin yang pertama. Belum lagi kalau misalnya kita coba lihat apa yang kita baca dalam sholat. Bacaan-bacaan dalam sholat kita semuanya adalah hubungannya penguatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari awal, setelah niat kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram saja itu sesungguhnya lafaz iman. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allahu Akbar itu artinya adalah pengakuan kita secara sadar bahwa kita ini kecil dan kita ini lemah. Yang besar itu Allah, yang kuat itu Allah, yang maha segala-galanya adalah Allah, yang lemah itu kita, yang kecil itu kita. Jadi saat kita ucapkan Allahu Akbar saja, Allahu Akbar, sesungguhnya kita sedang menghina diri kita di hadapan Allah bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Berapa kali Allahu Akbar itu kita ulang-ulang. Mau ruku, nanti i'tidal sami Allahu liman hamidah, mau sujud, bangkit dari sujud, berdiri kembali, berkali-kali Allahu Akbar. Maka yang harus ada di hati kita sesungguhnya adalah ketika kita sudah mengulang-ulang kata Allahu Akbar itu sekian kali, bahkan mungkin sudah ribuan kali Allahu Akbar kita ucapkan selama hidup kita, maka pertanyaannya, pantaskah kita yang kecil dan hina ini membantah, mendurhakai Dia yang maha kuat dan Dia yang maha besar? Ini sebenarnya yang harus ada masuk ke dalam hati kita. Saat kita terniat untuk berbuat dosa, ingin melakukan satu perbuatan yang salah, atau ingin mengambil hak orang lain oleh tangan kita, ingat baik-baik berapa kali Allahu Akbar kita ucapkan. Dan bentuk kekuasaan dan kekuatan Allah itu adalah Allah sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Allah sanggup mematikan kita saat kita berbuat dosa, dan Allah sanggup juga mematikan kita pada saat kita berbuat baik. Maka ada orang yang mati saat dia sujud, ada orang meninggal saat baca Quran, iya kan? Ada kemarin itu di mana itu, di Kuansing apa di mana, khatib yang meninggal di khutbah kedua, khutbah Jumat. Tapi ada orang meninggal saat dia berbuat maksiat. Ada orang meninggal saat mabuk-mabukan, ada orang meninggal saat di bar, di tempat-tempat dosa. Ingat, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha segala-galanya, dan Dia berkehendak dalam kehidupan kita sesuai dengan yang Dia kehendaki, bukan dengan yang sesuai dengan yang kita inginkan.
Maka orang-orang yang sholat sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan iman, memiliki keyakinan yang tangguh bahwa sesungguhnya hidupnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru lapas Allah, lapas Allahu Akbar. Belum lagi kalau kita baca Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah, apa maknanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini berulang-ulang. Maka namanya As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang sering diulang-ulang. Karena memang di antara semua surat yang ada dalam Al-Quran, yang paling sering kita baca adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah berada di awal surat dari segi susunannya. Walaupun yang turun pertama bukan Al-Fatihah. Jadi Quran ini disusun bukan berdasarkan sejarah turunnya. Kalau yang pertama turun adalah Iqra, tapi Iqra justru ada di ujung Quran. Di awal-awal Al-Baqarah, Ali Imran itu semua ayat Madaniyah, tetapi ada di awal-awal Quran. Maka penyusunan Al-Quran ini sebenarnya adalah tauqifiyah. Itu malaikat Jibril yang memberitahukan kepada Nabi, bukan Nabi yang nyusun-nyusun itu. Ayo kita letakkan surat ini begini, enggak, tapi Jibril yang menyuruh. Ya Muhammad, da' hazil ayah ba'da hazil ayah, da' hazil surah ba'da hazil surah. Letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan surah ini setelah surah ini. Jibril yang mengatur. Maka kan Jibril itu dalam Ramadan kan sering dia bertadarus sama Nabi kan, dan itu sudah membaca ayat Al-Quran yang secara tersusun. Di Ramadan terakhir dalam kehidupan Nabi, Jibril itu bersama Nabi Muhammad dua kali membaca ayat itu. Baik, ikhwati fillah. Jadi yang pertama sekali adalah al-maqasidu al-aqadiyah. Maqasid yang orientasinya adalah penguatan akidah, penguatan iman, penguatan tauhid. Mungkin tidak usah kita berikan penjabaran lebih panjang tentang ini, karena untuk alhamdulillah itu saja ini lafaz iman lagi, lafaz tauhid lagi, di mana kita hanya memberikan pujian itu hanya untuk Allah. Tidak boleh kita memberikan pujian kita yang sesungguhnya kecuali hanya kepada Allah. Lalu apa tidak boleh kita memuji orang? Boleh tidak kita memuji guru kita, orang tua kita? Memuji dalam artian ini, kalau sudah dikaitkan dengan alhamdulillah, kita memuji dia dikarenakan sesungguhnya itu hanya kehendak Allah yang memberikan kebaikan kepada dia. Saya berikan contoh. Kalau ada orang umpamanya kita dalam keadaan sulit, tidak punya uang, ada orang yang siap meminjamkan uangnya ke kita, boleh tidak kita memuji orang itu? Kita ucapkan alhamdulillah atau tidak? Kenapa alhamdulillah? Padahal orangnya yang berbuat baik sama kita. Tidak akan mungkin orang itu berbuat baik kepada kita kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya yang kita puji itu sesungguhnya bukanlah semata-mata dia yang sudah menolong kita, tapi Allah yang telah menggerakkan orang itu agar berbuat baik pada kita. Maka tetap saja yang kita ucapkan alhamdulillah. Itulah sebabnya kalau kita nengok nampak oleh kita anak kecil putih menggemaskan, sebut nama Allah. Sebut nama Allah di situ. Jangan puji-puji orangnya, itu bisa kena penyakit ain namanya. Ada maradul ain. Penyakit disebabkan oleh pandangan mata yang mungkin di situ ada hasad. Nampak dia anak dia tidak seperti itu. Mungkin ada hasad dia dalam memandangnya. Bisa sakit anak itu maradul ain. Maka yang harus dilakukan adalah yang harus diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin subhanallah atau masya Allah, sehingga kita mengembalikannya bahwa itu adalah karena Allah. Jangan puji-puji orang tuanya, oh hebat orang tuanya, pantaslah anaknya ganteng, orang tuanya juga seperti itu. Nah, ada ayah ibu buruk dia tapi anaknya
Kan mungkin pernah kita nengok, mungkin kita tidak yakin ini benar anak-anak dia ini, tapi Allah punya kehendak. Maka semuanya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Yang lain kalau kita puji, tapi pujian kita haruslah berdasarkan atau atas dasar diawali dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang membantu kita punya satu urusan, mungkin kita mau naik pangkat umpamanya, ada dipermudah oleh orang lain, yang kita ucapkan tetaplah alhamdulillah, karena Allah lah yang telah menggerakkan orang itu untuk membantu dan berbuat baik pada kita. Baik, ikhwati fillah, ada yang berikutnya adalah al-maqasidu ar-ruhiyah. Maqasid, tujuan-tujuan yang orientasinya adalah membangun ruh, membangun semangat. Karena ibadah salat itu sesungguhnya adalah taqwiyatu silatil muslimil dzatiyyah billah. Ibadah salat itu sesungguhnya adalah mengokohkan, memperkuat hubungan seorang muslim dengan Allah. Jadi untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah, yang paling tepat itu caranya adalah dengan sholat. Maka Nabi itu kalau seandainya menghadapi satu persoalan, dia mengajak sahabatnya untuk sholat, dan mengajar umatnya agar mengerjakan sholat, agar dia bisa mendapatkan solusi. Bukankah ayat juga yang mengatakan seperti itu? Ista'inu bis-sabri wassalat. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Jadi kalau umpamanya kita menghadapi satu kesulitan dalam kehidupan kita, carilah cara agar kesulitan kita itu dapat solusi dari yang benar-benar bisa memberikan solusi. Ambil wudu, bawa sholat, cukup 2 rakaat saja. Setelah itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan solusi. Lalu kita berupaya untuk berikhtiar dalam mencari solusi itu. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita apa yang pantas dan harus kita lakukan dalam mendapatkan solusi itu. Bukankah kita mendengar ada istilah sholat istikharah? Kapan kita sholat istikharah? Kalau kita punya 2 pilihan yang meragukan, yang pilihan A yang diambil atau pilihan B, dua-duanya baik, bingung kita, bawa sholat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada namanya sholat istisqa? Apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Ketika lama hujan tidak turun, maka kepada siapa kita mengadu? Ya kepada Allah. Mengadu kepada Allah itu artinya adalah menjaga hubungan kita. Karena kalau kita tidak minta sama Allah, Allah kita cuekin, sementara kita bermasalah, bahkan kita cari cara yang salah dalam menyelesaikan masalah kita, maka Allah akan marah dan kita tidak akan mendapatkan solusinya. Ada banyak hal yang diajarkan oleh Nabi untuk memperkokoh hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh dia terbangun. Ruh dia itu bangkit dengan mengerjakan sholat. Kan dalam hadis kan ada kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat jasad kita, Allah tidak melihat pakaian apa yang kita pakai, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita, dan hati kita akan bisa dibangun, subur dia ditumbuhkan dengan mengerjakan
ibadah yang namanya sholat. Jadi maqasid yang kedua ini al-maqasidur ruhiyah, ibadah sholat akan membangun semangat jiwa kita. Orang-orang yang rajin mengerjakan sholat dan benar cara pelaksanaan sholatnya, insya Allah adalah orang-orang yang memiliki semangat hidup. Orang-orang yang selalu memiliki solusi dalam menghadapi persoalan karena dia punya Allah. Tapi orang-orang yang tidak sholat, bahkan orang-orang yang meninggalkan sholat karena dunianya, mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya sedang mematikan jiwanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunianya kecuali sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, ada banyak poin sebenarnya pada al-maqasidu ar-ruhiyah ini, termasuk diantaranya bahwa ibadah solat itu tanmiyatu ruhis sakinati wat tuma'ninah. Ibadah solat itu akan menumbuhkan ruh sakinah wat tuma'ninah, ketenangan jiwa, ketentraman hati, itu akan didapatkan dengan mengerjakan sholat. Maka Rasul mengatakan ju'ilat liyas salat qurratu aini fis salah. Ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan oleh Allah ketenangan jiwa saya itu ada di dalam sholat. Kalau sedikit menghadapi satu persoalan, Rasul bilang, ya Bilal arihna bis salah. Ya Bilal, ayo kita sholat. Jadi sholat menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Jangan justru kebalikannya, sholat ditinggalkan pada saat kita menghadapi banyak masalah. Justru semakin kita sholat, semakin dekat kepada Allah, maka semakin banyak pula solusi-solusi hidup yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena waktu Isya sudah masuk, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita, ada ilmu yang bisa kita amalkan insya Allah. Semoga Allah membimbing kita untuk tetap istiqamah melaksanakan agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.